Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di salah satu taman dari taman-taman surga, di kesempatan malam Jumat yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Allahumma amin. Kita berharap pula kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari pada malam yang berbahagia kali ini, dan bisa menjadi bekal amal soleh ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, Pak Bu, insya Allah kita akan membahas sebuah tema atau judul kajian yang pembahasannya itu seputar tentang kehidupan dalam lingkungan yang bisa kita sebut dengan ya bertetangga gitu. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Mas Tono tadi, yaitu judulnya adalah Guyub Rukun Bareng Tangga. Guyub Rukun Bareng Tangga. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya apa nggih? Ya kurang lebih hidup damai bareng tetangga gitu. Hidup damai bareng tetangga. Guyub niku artinya apa, Pak? Guyub rukun, guyub rukun. Guyub napa artinya? Kumpul nggih. Nah, kumpul. Rukun ya damai. Berarti ya kumpul bareng dalam keadaan damai. Nggak ada permusuhan di situ, nggak ada dendam di situ, nggak ada hasad di situ. Benar-benar damai suasananya. Dan pembahasan ini insya Allah mencakup sekurang-kurangnya ada 4 poin, Pak Bu. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan membahas tentang guyub rukun bareng tangga. Itu berisi sekurang-kurangnya ada 4 pembahasan, ada 4 poin. Kita akan membahas siapakah yang dinamakan dengan tetangga. Ya. Tetangga itu siapa? Apakah cuma samping rumah kita saja? Atau ada batasannya? Atau tidak? Atau bagaimana? Ini yang pertama. Poin yang kedua, kita akan membahas hukumnya guyub rukun bareng tangga. Itu hukumnya wajib, apa sunnah, apa mubah? Ini yang kedua, mengenai apa? Hukumnya. Yang ketiga, kita akan membahas beberapa contoh mengenai berbuat baik kepada tetangga. Dan yang terakhir,
kita akan membahas tentang keutamaan guyub rukun bareng tangga. Nonton pinten? 4 poin. Yang pertama tadi napa Pak, Bu? Siapakah yang dinamakan dengan tetangga? Siapakah yang dinamakan dengan tetangga? Di sini para ulama menjelaskan sekurang-kurangnya ada 4 hal yang menunjukkan bahwasanya seseorang itu dinamakan sebagai tetangga kita, Pak. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala menyebutkan tetangga itu jika dia berada di depan rumah kita, depan kita sampai 40 rumah ke depan. Kanan 40, kiri 40, belakang 40. Itulah tetangga. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala bahwasanya tetangga niku napa wau Pak Bu? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah kemana? Kanan dan kiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, rumahnya dekat dengan panjenengan. Rumahnya apa? Dekat dengan panjenengan. Berarti 40 rumah itu bisa dikatakan dekat mungkin ya. Kalau zaman dulu mungkin, atau jauh. Kalau zaman dulu itu sepertinya tempatnya nggak sedempet-dempet gini. Agak apa? Jauh-jauh. Ya. Sekarang tempet-tempetan ya. Nah ini yang kedua, rumahnya napa Pak Bu? Dekat dengan panjenengan. Dikatakan tetangga. Yang ketiga adalah tempat tinggalnya berdampingan dengan tempat tinggal panjenengan. Dekat sama berdampingan niku beda napa sama? Dekat sama berdampingan sama atau beda? Beda ya. Karena nggak setiap yang dekat itu berdampingan. Tapi yang berdampingan pasti dekat. Masya Allah. Jadi rumahnya itu yang pertama 40 jumlahnya, ke depan, kanan, belakang, kiri. Kemudian apa Pak Bu? Dekat dengan rumah panjenengan. Kemudian yang ketiga berdampingan, yang dekat saja dinamakan tetangga, terlebih lagi yang berdampingan. Terus yang terakhir, panjenengan sering ketemu sama orang tersebut yang punya rumah setiap waktu, setiap hari. Panjenengan sering ketemu sama si fulan, orang yang punya rumah itu setiap waktu, setiap hari. Berarti kalau misalnya pagi ketemu si A, siang ketemu maning, sore ketemu si A maning, malam ketemu, besok ketemu maning. Lha kuwi berarti tanggane jenengan. Salat bareng terlebih lagi, berarti itu tetangga panjenengan. Ya. Jadi inilah lingkupan tetangga. Ya. Jadi ini merupakan penjelasan dari lingkupan dari tetangga. Ada 4 tadi. Ini poin yang pertama. Ya, kita sudah mengetahui mana orang yang dikatakan sebagai tetangga kita dan mana yang bisa dikatakan itu bukan. Nah kalau di zaman sekarang maka kita pakai kebiasaan kita ya. Uruf namanya atau adah. Kalau misalnya dia jaraknya nggak terlalu jauh atau mungkin jauh, orang-orang bilang itu tanggane nyong, sering ketemu, itu berarti tetangga ya. Ini adalah poin yang pertama mengenai siapa itu tetangga. Kemudian yang kedua mengenai hukum guyub rukun dengan tetangga, bareng tetangga. Hukumnya adalah napa Pak Bu? Wajib ya. Rukun dengan tetangga, hidup damai dengan tetangga, itu hukumnya adalah wajib. Kalau wajib, dalilnya apa Ustaz? Dalilnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat ke-36. Dalam Al-Quran surat napa? An-Nisa ayat ke-36. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan satu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan kalian berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabidil kurba, dan kepada kerabat, keluarga, saudara dekat. Wal yatama, kemudian kepada anak-anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba wal jaril junub. Dan kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada tetangga yang dzil qurba, tetangga yang dekat, maupun tetangga yang jauh. Sebagian ulama ada yang menjelaskan tetangga dekat di sini maksudnya ya kalau saudara kita jadi tetangga kita, itu yang jauh lebih utama. Saudara ada tali ikatan nasabnya. Wal jaril junub, yaitu tetangga yang jauh pun kita juga harus berbuat baik kepada mereka. Yang rumahnya di pojokan sana, masih satu RT, satu RW. Ya, mungkin kalau di kebiasaan kita itu tetangga kita, ya maka kita harus berbuat baik kepada mereka. Ini dalil pertama dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada siapa Pak Bu? Tetangga kita. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-36. Ya. Apakah dalam hadis ada Ustaz? Dalam hadis juga ada Pak Bu. Di dalam hadis Nabi SAW itu sering didatangi oleh Jibril, dan malaikat Jibril alaihi salam memberikan wasiat Pak Bu. Wasiat kepada Nabi SAW untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu la yuwarrisannah." Malaikat Jibril alaihi salam senantiasa mewasiatkan kepadaku. Kata Nabi SAW, malaikat Jibril itu senantiasa memberikan wasiat kepadaku. Yang namanya wasiat itu biasanya sesuatu yang penting, napa mboten penting. Ya. Wasiat itu adalah sebuah pesan yang sangat penting dan sebisa mungkin ditunaikan. Nah, malaikat Jibril ini memberikan sebuah wasiat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu wasiatnya? Untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan itu mazal, senantiasa, sering, terus-menerus Jibril mengatakan seperti itu. Wahai Muhammad, berbuat baiklah kepada tetangga. Berbuat baiklah kepada tetangga. Berbuat baiklah kepada tetangga. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, hatta dzanantu annahu la yuwarrisannah. Saking seringnya malaikat Jibril memberikan pesan seperti itu kepadaku, sampai-sampai aku mengira bahwasanya tetangga itu akan mendapatkan bagian warisan dariku. Padahal kita tahu bersama, orang yang mendapatkan warisan itu adalah orang yang ada garis keturunan yang jelas, Pak Bu. Nah, ini Nabi SAW sampai mengira tetangga akan mendapatkan warisan. Karena apa? Karena saking seringnya malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berbuat baik kepada tetangga. Kalau beliau saja diperintahkan seperti itu, diwasiatkan oleh malaikat Jibril untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga, maka sudah seharusnya kita jauh lebih ditekankan untuk berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Nabi SAW kurang apa baiknya
sebaik itu pun masih diingatkan. Ya, Nabi Muhammad SAW masih diingatkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk berbuat baik kepada tetangga. Maka kita tentunya ya jelas sudah pasti lebih ditekankan untuk berbuat baik kepada tetangga. Ini dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Poin keberapa tadi Pak Bu? Masih ingat? Poin kedua. Poin pertama mau napa? Napa? Siapakah tetangga itu ya. Itu poin yang pertama. Mencakup 4 poin. Poin yang kedua mengenai hukum berbuat baik kepada tetangga. Guyub rukun karo tangga, hukumnya napa? Wajib. Berarti lawannya wajib kalau nggak dilakukan dosa mboten? Dosa. Ya. Rukun sama tetangga itu hukumnya wajib Pak Bu. Dan tentunya rukun di atas syariat yang benar, bukan rukun di atas kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalian saling tolong-menolonglah dalam hal-hal yang baik dan dalam ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi Allah memerintahkan kita itu untuk berbuat baik, untuk saling tolong-menolong dengan saudara kita. Ya terutama yang dekat adalah tetangga. Tolong-menolong dalam ketaatan, ketakwaan, bukan tolong-menolong dalam masalah maksiat. Kita ngerti rumusnya orang? Rumus apa? Rumus apa biasanya? Contek-contekan togel. Nah ini berarti ta'awanu 'alal ismi. Ya. Tolong-menolong di atas perbuatan dosa. Keliru. Harusnya pripun Pak Bu? Tolong-menolongnya? Besok ngadakna kegiatan apa ya nang masjid ya. Dikumpulkan warga atau kerja bakti ya. Misalnya nggak kajian, nggak menghadiri majelis taklim, ya hal-hal yang bisa membuat kita itu nyaman di lingkungan, seperti kerja bakti, beres-beres ya, bersih-bersih lingkungan, intinya dalam hal-hal kebaikan. Itu tadi dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu contoh berbuat baik kepada tetangga. Di antara bentuk berbuat baik kepada tetangga adalah dengan menjaga kehormatan mereka dengan cara tidak menyakiti mereka baik dari ucapan maupun perbuatan. Yang namanya berbuat baik itu banyak atau sedikit Pak Bu? Contohnya banyak. Dan di sini kami akan membawakan beberapa contohnya. Di antaranya adalah menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan, yaitu kehormatan tetangga, dengan cara tidak menyakiti mereka dari ucapan maupun perbuatan. Contoh menyakiti tetangga, merusak kehormatan mereka dengan ucapan, contohnya pripun Pak Bu? Dengan cara memfitnah, ngerasani, ghibahi ya. Itu adalah bentuk menyakiti tetangga dari ucapan, meskipun tetangganya itu tidak tahu, tapi dari belakang justru jauh lebih parah ya. Karena terkadang seseorang itu menceritakan sesuatu ditambahi dengan bumbu-bumbu kepalsuan, kedustaan, jere-jere miki nyong weruh kecelakaan nang dinang perapatan sapi ketabrak motor. Satu cerita, yang kedua cerita ke yang ketiga, aku miki weruh sapi nabrak motor. Jadi siapa? Jadi si A. Yang tiga cerita ke yang empat, miki ana sapi ngelumpati motor ya, kan berubah
Tadinya motor yang nabrak sapi, sapi nabrak motor, sapi ngelumpati motor. Jadi A sampai Z. Itu biasanya kayak gitu ceritanya, nambah-nambah. Nah ini kalau misalnya dia sampai menghibai, ngerasani tetangganya, biasanya sesuatu yang tidak terjadi atau sesuatu yang tidak dilakukan oleh si tetangga tersebut itu diceritakan dengan kedustaan, penuh dengan kedustaan. Dan ini dosa, Pak Bu, termasuk bentuk dari menyakiti. Dan kata Nabi SAW, orang yang lisannya itu suka menyakiti tetangganya, suka mencela, suka menfitnah, bahkan sampai menghibahi, ngerasani, kata Nabi SAW, la khaira fihi atau la khaira fiha. Jika itu laki-laki nggak ada kebaikannya, jika itu perempuan nggak ada kebaikannya. Mari kita simak sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW suatu hari pernah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar. Ini Rasulullah ditanya, Pak Bu, wahai Rasul, saya kenal dengan fulanah. Fulanah berarti laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Wahai Rasul, aku kenal si fulanah itu. Dia itu sangat rajin sekali sholat sunnah malamnya, berarti sholat tahajudnya. Dan aku kenal bahwasanya si fulanah itu adalah wanita yang rajin menjalankan puasa sunnah. Berarti apa biasanya puasa sunnah? Senin, Kamis atau Daud. Ya. Aku kenal si fulanah, wahai Rasul. Dia sangat rajin sekali sholat sunnah dan puasa sunnah. Wajibnya, ya wajibnya ya dikerjakan. Wajib sunnah dikerjakan, wahai Rasul. Wa taf'alu wa tasaddaq, dan aku tahu dia itu suka melakukan perbuatan-perbuatan yang baik seperti sedekah dan yang lainnya. Akan tetapi, wahai Rasul, wa tu'dzi jiranaha bilisaniha, tapi dia memiliki kebiasaan yang buruk. Dia suka mencela tetangganya dengan lisannya. Itu bagaimana, wahai Rasul? Maka Nabi SAW pun menjawab, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Na'udzubillah. Nabi SAW menjawab, nggak ada kebaikan sama sekali padanya. Dia termasuk bagian penduduk neraka. Dan ini sih bisa, Ustaz. Pahalanya padahal kan kalau dihitung-hitung dengan matematika kita kan banyak nggak? Banyak. Tapi kok Nabi sampai mengatakan la khaira fiha hiya min ahlin nar. Kenapa bisa seperti itu? Karena dosa dia yang dia lakukan kaitannya dengan Bani Adam. Dan nanti di akhirat akan diminta itu pahalanya. Orang yang dizolimi, Pak Bu, nanti akan mendapatkan bagian pahala dari orang-orang yang menzolimi. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis pernah bertanya kepada sahabatnya, atadruna manil muflis? Wahai para sahabatku, tahukah kamu, tahukah kalian apa itu muflis? Muflis niku apa? Orang yang rugi, orang yang bangkrut. Kalian tahu tidak siapa itu muflis? Maka mereka menjawab, muflis itu orang yang bangkrut itu, wahai Rasul, yang nggak punya dirham, yang nggak punya barang-barang, yang nggak punya perhiasan, itu bangkrut menurut kami, wahai Rasul. Maka Nabi SAW menjelaskan, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bis salati was siyami wal hajj. Orang yang muflis, yang bangkrut dari umatku nanti, ketika di hari kiamat, dia akan datang dengan membawa pahala puasa, pahala sholat, pahala haji. Tapi di sisi lain, dia juga menyakiti tetangganya, menyakiti saudaranya. Di sisi lain, dia suka memukul, dia suka mencaci, dia suka menfitnah. Itulah muflis. Pahala-pahalanya akan diberikan kepada orang yang dizolimi. Maka pantas jika Nabi SAW mengancam,
Kita katakan mengancam. Karena kalau misalnya dia tobat ya diampuni dosa-dosanya. Orang yang seperti ini dapat ancaman la khaira fiha. Kebaikannya itu ya seakan-akan sudah enggak bermanfaat bagi dia, Pak. Maka hati-hati dengan yang namanya lisan. Ini contoh dari apa? Menjaga lisan, menjaga kehormatan tetangga kita dari ucapan-ucapan yang buruk. Contohnya seperti ngerasani, ghibah, memfitnah, naudzubillah. Terus contoh yang kedua dari perbuatan. Dari perbuatan, contohnya apa? Contohnya yaitu tidak sampai menzinai pasangan tetangga. Ini jarang sekali dibahas. Padahal ini ya, seringkali terjadi di antara tetangga satu dengan tetangga yang lain. Atau alias dikatakan adanya perselingkuhan. Ini dosa besar, Pak Bu. Dosa besar. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, yang mana hadis ini dibawakan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, ma taquluna fiz zina? Wahai para sahabatku, apa pendapat kalian mengenai perbuatan zina? Zina itu menurut kalian apa, wahai para sahabatku? Maka para sahabat pun menjawab, haramahullahu wa rasuluhu fahuwa haramun ila yaumil qiyamah. Zina itu, wahai Rasul, adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai nanti hari kiamat. Berarti zina itu hukumnya apa? Haram sampai kapan? Hari kiamat. Kalau sampai ada orang, mau itu profesor, doktor, LCMA, SH, MPD, SPD, siapapun itu, kalau sampai mengatakan zina boleh, maka ini sudah jelas nyeleweng. Zina itu diharamkan sampai hari kiamat. Dan jawaban para sahabat diiyakan oleh Rasulullah. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, la an yazniyar rajulu bi asyrati niswah aisaru alaihi min an yazniya bimra'ati jarihi. Lalu beliau bersabda, sungguh seseorang yang menzinai 10 wanita azabnya jauh lebih ringan. Saya ulang nggih, azabnya jauh lebih ringan. Berarti diazab mboten? Diazab. Jadi ora ya 10 ya ora apa-apa lah. Diazab, Pak Bu. Kita teruskan dulu hadisnya. Barang siapa yang menzinai 10 wanita itu, azabnya jauh lebih ringan daripada menzinai istri tetangganya meskipun satu. Jadi orang yang berzina dengan wanita 10 jumlahnya itu diazab iya, dosa besar iya, azabnya besar iya. Tapi kalau misalnya ada seseorang menzinai istri tetangganya, itu lebih berkali lipat dosanya dan azabnya daripada 10 wanita yang dizinai itu. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis ini bukan berarti kita tangkap ya berarti sama ya ora apa-apa lah. Nyora 10 iki. Udah kayak kue konsepnya. Bukan seperti itu yang kita ambil. Ya. Mereka juga akan diazab. Ya. Hadis ini terus maksudnya gimana? Maksudnya menunjukkan kepada kita jangan sampai kita menodai kehormatan tetangga kita. Baik itu perempuan maupun laki-laki. Karena biasanya ada istilah apa? Pria idaman lain, wanita idaman lain. Siki wis nganang eneh lah. Yang laki-laki ya kadang seneng kau yang perempuan. Nah sekarang ya yang perempuan kadang ya nggak semua wis wani terang-terangan. Na'udzubillahi min dzalik, tetangganya sendiri padahal. Ya. Ini dosa besar, Pak Bu. Dan dosanya jauh lebih besar daripada orang yang menzinai 10 wanita. Begitu pula dalam pencurian. Dalam hadis ini dilanjutkan oleh Nabi SAW,
orang yang mencuri di 10 rumah bukan milik tetangganya, itu juga dosa besar, juga diazab, tapi azabnya jauh lebih berat daripada orang yang azabnya jauh lebih berat ya, orang yang mencuri 10 rumah itu lebih ringan azabnya daripada orang yang mencuri di 1 rumahnya tetangga. Orang yang zinai 10 wanita azabnya jauh lebih ringan daripada orang yang menzinai pasangan tetangganya. Dan orang yang mencuri 10 rumah bukan rumahnya tetangga, azabnya jauh lebih ringan daripada orang yang mencuri barang-barang tetangganya. Jadi ini harus diperhatikan. Ustaz, tapi kan nang dalan ya Ustaz, lumayan peleme woh. Eman-eman mbok gigel ya tek tadai. Itu boleh kadang niku Pak Bu? Boleh enggak? Di depan teras tanggane. Anak pelem wis mateng, kemudian dipotek, lumayan lah. Dia orang goleti ora, jare sapa orang goleti. Padahal miki wis disiapna kresek arep dibungkus padahal. Ya kalau misalnya mau ya tinggal bilang ya, jangan sembunyi-sembunyi. Begitu pula dengan ngambil cengis ya, laura apa telu iki. Telu kok iki? Ya. Telu niku akeh lho sepetil. Akeh siji separuh cengis lah sepetil. Itu juga nggak boleh ya. Itu juga nggak boleh. Nanti akan kita itu diminta untuk dikembalikan itu. Ya. Bahkan sampai para ulama itu dalam hadis ya disebutkan sampai siwak pun kalau kita ngambil siwak ya, siwak misalnya punya teman kita ditaruh sikat gigi lah, nyili ya stella, itu pun nanti akan ada pertanggungjawabannya. Kita akan mengembalikan kalau misalnya ada bulu-bulu yang sampai berjatuhan itu. Jadi benar-benar Islam itu menjaga jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam memanfaatkan barang orang lain, apalagi sampai mengambilnya. Ya harus izin ya, harus izin, jangan sampai tidak izin. Ini mengenai apa Pak Bu? Mengenai contoh ya. Mengenai contoh, jangan sampai kita mengoyak atau menodai kehormatan tetangga kita, baik dari ucapan maupun perbuatan. Dan contoh-contoh yang lain yang harus kita hindari. Kemudian poin yang terakhir yaitu mengenai apa? Keutamaan hidup rukun dengan tetangga. Bismillah. Yang pertama tadi apa Pak Bu? Siapakah tetangga itu? Yang kedua apa? Yang kedua tentang hukum rukun dengan tetangga. Kemudian yang ketiga contohnya tadi, contoh mengenai berbuat baik kepada tetangga, yaitu dengan menjaga kehormatannya, tidak merusak kehormatannya, menjaga lisan dan perbuatan kita, jangan ghibahin, jangan fitnah, apalagi naudzubillah sampai berselingkuh, berzina, naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang keempat yaitu yang terakhir, keutamaan dari hidup bareng, hidup damai, hidup rukun dengan tetangga. Keutamaannya itu sangat banyak. Ya, di sini kami akan bawakan 2. Keutamaan orang yang damai dengan tetangganya, orang yang hidup rukun dengan tetangganya, yang guyub rukun bareng tanggane. Keutamaan yang pertama, dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang damai dengan tetangganya, dia tidak ada permusuhan dengan tetangganya, maka dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya ada dalam hadis riwayat Ahmad At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syekhul Albani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Sebaik-baik tetangga
di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dia yang paling baik kepada tetangganya. Sebaik-baik orang yang dinamakan tetangga itu adalah dia yang paling baik kepada siapa? Tetangganya. Yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dia yang paling baik terhadap tetangganya. Ini keutamaan yang pertama. Kalau kita rukun sama tetangga kita, Pak Bu, kita akan mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan di akhirat ya. Berarti orang yang saling bermusuhan sama tetangganya, dia akan merugi ya. Dia akan merugi. Bahkan kalau sampai naudzubillahi min dzalik enggak saling sapa, enggak saling salam ya, itu terancam catatan amalannya tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalil ini sudah sepantasnya bagi kita untuk renungan. Jangan sampai kita menyakiti tetangga kita. Sudah seharusnya kita berbuat baik kepada tetangga kita supaya kita mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, ya, kalau kita hidup damai dengan tetangga kita, maka itu adalah pertanda bahwasanya kita telah mendapatkan kebahagiaan hidup. Kita telah mendapatkan kebahagiaan hidup. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, arba'un minas sa'adah, ada 4 tanda kebahagiaan. Ada berapa tanda Pak Bu? 4 tanda kebahagiaan. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu shalihatu. Tanda kebahagiaan yang dimiliki oleh seseorang adalah istri yang salihah. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal maskanul wasi', tempat yang luas. Luas ya alhamdulillah, bisa selonjor itu termasuk luas. Bisa nggo pelayan ya termasuk luas. Istri yang solehah, tempat yang luas. Sudah punya mboten dereng Pak Bu? Sudah punya dereng? Insya Allah punya. Dereng? Ya semoga segera punya nggih. Istri yang solehah, tempat yang luas. Yang ketiga, al-jarus soleh, tetangga yang baik. Dan yang keempat, wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Ora gampang mogok, ora gampang pedot rantene meskipun itu pit. Jadi kalau panjenengan beli motor dari awal sampai sekarang nggak pernah itu mengalami kesusahan, itu tanda panjenengan dapat kebahagiaan Pak Bu. Panjenengan punya tetangga yang baik, panjenengan ngirime soto, tetangganya balik kirim bakso karo mie ayam, bahagia. Itu termasuk tanda kebahagiaan. Ustaz, nyong ngirime wingi ayam Ustaz, bali ming rantangnya tok. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah dibalik nang rantange. Ora didol. Itu termasuk tangga yang baik. Ya, kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Aja loh dening si kosongan. Bukan gitu. Alhamdulillah rantangnya balik ora didol. Ya. Itu termasuk tanda kebahagiaan. Dan itulah 4 tanda kebahagiaan, diantaranya memiliki tetangga yang soleh. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.